Orang tidak dapat mengubah watak mereka sendiri. Mereka harus menjalani penghakiman, hajaran, penderitaan, pemurnian oleh firman Tuhan. Didisiplinkan dan dipangkas oleh firman-Nya. Hanya dengan cara demikianlah mereka dapat menjadi taat dan setia, tidak lagi bersikap acuh tak acuh terhadap Tuhan. Melalui pemurnian oleh firman Tuhanlah, watak manusia berubah. Setelah disingkapkan, dihakimi, didisiplinkan, dan ditangani oleh firman-Nya, mereka tidak lagi bertindak gegabah, tetapi menjadi mantap dan tenang. Hal yang paling penting adalah mereka mampu untuk tunduk pada firman Tuhan zaman sekarang dan pekerjaannya, dan bahkan sekalipun itu tidak sejalan dengan gagasan manusia, mereka mampu mengesampingkan gagasan ini dan tunduk. Amin. Firman Tuhan sangat praktis. Hanya dengan dihakimi, ditangani, dan dipangkas oleh firman-Nya, barulah kita dapat mengubah watak jahat kita dan mencapai ketaatan kepada Tuhan. Dulu selalu kulakukan tugasku dengan watak yang rusak, serta egois dan hina. Selalu melindungi reputasi dan statusku. Setelah diberhentikan, ku dapat pemahaman yang benar tentang watakku yang rusak dari penghakiman dan hajaran firman Tuhan. Aku menyesal dan membenci diriku. Dan saat ada tugas lain, kulakukan lebih baik dari sebelumnya. Puji Tuhan. Aku juga sama, dengan natur yang sangat egois. Dalam tugasku, aku bekerja keras dengan hal yang menguntungkan reputasi dan statusku. Mengabaikan hal-hal lain di mana ini tidak menguntungkan gereja. Aku tahu ini tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, tapi aku tetap tak mampu untuk menyelesaikannya. Karena kau punya pengalaman serupa, dapatkah kau menceritakannya? Baik. Agustus lalu aku terpilih sebagai pemimpin gereja dan bertanggung jawab atas pekerjaan gereja bersama yang lainnya. Tugas utamaku menindaklanjuti pekerjaan penyiraman juga ikut serta dalam pengambilan keputusan. Kami telah membagi tanggung jawab, tapi aku tahu bahwa pekerjaan gereja adalah satu kesatuan dan harus bekerja sama untuk melindungi kepentingan rumah Tuhan serta lakukan tugasku dengan baik. Pada awalnya aku sangat penuh perhatian dalam pertemuan mingguan kami. Aku ikut aktif dalam diskusi dan juga mengajukan rekomendasi. Lalu pada bulan Oktober, penyiraman para pendatang baru hampir tertunda karena aku lambat menindaklanjuti. Para pemimpin tingkat atas memangkas dan menanganiku dengan keras. Dalam hatiku pikir ada masalah dalam pekerjaanku. Jadi akulah yang ditangani. Jika terus ada masalah, diriku yang sebenarnya akan terlihat dan para pemimpin akan berkata aku tak mampu melakukan pekerjaan nyata. Lalu harus bagaimana aku bersikap? Siapa yang akan menghormatiku? Tidak. Aku harus berupaya lebih keras dalam pekerjaanku dan tak boleh lagi ada kesalahan. Setelah beberapa waktu, lingkup tanggung jawabku meluas. Aku tidak pandai dalam beberapa hal, jadi perlu banyak waktu dan upaya untuk menguasainya. Tapi ada banyak keputusan strategis yang harus dibahas dalam setiap pertemuan, dan ini memakan banyak waktu. Aku bertanya-tanya, apa ini dapat memengaruhi pekerjaanku setelah beberapa waktu? Jika pekerjaanku tidak efektif dan ada lebih banyak masalah, aku pasti akan diberhentikan. Lalu apa yang akan orang pikirkan tentangku? Bukankah orang lain yang menindaklanjuti pekerjaan gereja lain? Menurutku mereka bisa berdiskusi, tapi aku punya banyak pekerjaan. Selain itu, penyelesaian pekerjaannya tak ada hubungannya denganku dan itu tak akan mendapat pujian. Namun akulah yang harus bertanggung jawab untuk tugasku. Seharusnya hanya kuurus tanggung jawabku sendiri. Setelahnya, kucurahkan lebih banyak waktu dan upaya ke dalam pekerjaan utamaku dan menganggap pekerjaan lain seperti beban. Bagaimana dengan pekerjaan gereja yang perlu diskusi dan keputusan? Kau tetap harus berpendapat. Kuberikan sudut pandangku tentang apapun yang melibatkan pekerjaanku. Tapi aku hanya menyibukkan diri dengan tugasku jika ada tugas di luar lingkup tugasku. Tak kudengarkan diskusi dengan saksama. Jadi saat keputusanku diperlukan, aku hanya mengikuti orang lain. Ketika harus berdiskusi dan perlu keputusan mendesak, saat kulihat semuanya tak berkaitan dengan tugasku,
selalu kuabaikan dan bersikap apatis. Kemudian aku terus mendengar dari saudara-saudari bahwa beberapa hal tidak diperiksa dengan benar dan mereka telah ditangani oleh para pemimpin. Dan juga pengaturan personil tidak sejalan dengan prinsip, menyebabkan kerugian bagi pekerjaan rumah Tuhan. Beberapa hal mengharuskan semua orang untuk memutuskan karena tak ditangani dengan benar, akhirnya merugikan kepentingan rumah Tuhan. Juga pembelian barang untuk gereja tak diperiksa dengan benar, mengakibatkan hilangnya persembahan. Hal-hal seperti ini terus terjadi. Kupikir, untungnya tidak ada masalah besar dalam pekerjaanku. Aku tak akan diminta pertanggungjawaban ketika pekerjaan mereka diperiksa. Ini adalah sikap tak bertanggung jawab yang kumiliki terhadap tugasku. Dan tak kulihat ada yang salah dengan hal itu. Suatu hari, seorang saudari datang mencariku dan berkata aku tidak terbeban dan tidak memikirkan keseluruhan pekerjaan. Tapi hanya memperhatikan pekerjaanku sendiri, tidak proaktif dalam pengambilan keputusan. Dia berkata itu berbahaya. Dan jika aku tak bertobat, aku bisa disingkirkan. Katanya aku harus merenungkan sikapku terhadap tugasku. Setelah persekutuannya, aku tetap tidak merenungi diri, justru berdalih. Sudahkah kau melihat semua penderitaanku? Harus kubayar harga untuk melakukan pekerjaan ini dengan baik. Jika ada masalah dengan pekerjaanku, itu adalah kesalahanku. Lalu orang lain akan berpikir apa tentangku? Mereka akan berpikir aku tidak mampu melakukan pekerjaan nyata. Selain itu, bukankah pekerjaan lain itu adalah tanggung jawab orang lain? Partisipasiku ini takkan memengaruhi apapun. Namun karena kecerobohan dan sikapku yang tak bertanggung jawab terhadap keseluruhan pekerjaan gereja dan kurangnya perenungan diri yang benar, murka Tuhan dengan segera menimpaku. Januari ini, seorang pemimpin berkata padaku, "Saudara-saudari berkata kau tak terbeban dalam tugasmu, bahwa selama diskusi kau jarang mengungkapkan sudut pandangmu. Kau tidak mengajukan rekomendasi yang nyata, dan kau tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan gereja. Semua orang memutuskan kau harus diberhentikan." Setelah mendengar pemimpin itu, aku merasa begitu terkejut dan hampir saja pingsan. Kupikir, bagaimana bisa kau memberhentikanku? Aku belum banyak berpartisipasi dalam pekerjaan gereja, tapi aku sangat sibuk setiap hari dengan tanggung jawabku sendiri dan aku sudah sangat menderita. Bagaimana bisa aku dikatakan tak terbeban? Bukankah cukup aku telah menyelesaikan pekerjaanku tanpa masalah? Selama beberapa waktu, aku tidak bisa menerima hasil ini. Tetapi aku tetap percaya bahwa semua yang Tuhan lakukan itu baik dan aku hanya belum menyadarinya. Aku berdoa kepada Tuhan dan mencari bimbingannya agar bisa merenung dan mengenal diriku. Amin. Aku pernah melihat satu bagian dari firman Tuhan yang sangat menyentuhku. Akan kubacakan. Hati nurani dan nalar seharusnya menjadi bagian dari kemanusiaan seseorang. Keduanya adalah hal yang paling mendasar dan paling penting. Orang macam apakah yang tidak memiliki hati nurani dan tidak memiliki nalar kemanusiaan yang normal? Secara umum, dia adalah orang yang tidak memiliki kemanusiaan, orang yang memiliki natur kemanusiaan yang sangat buruk. Mari kita analisis ini dengan saksama. Bagaimana orang ini memperlihatkan ketidakmanusiawiannya sehingga orang mengatakan dia tidak punya kemanusiaan? Apa ciri yang dimiliki orang-orang semacam itu? Perwujudan spesifik apa yang mereka tunjukkan? Keegoisan salah satunya, begitu pula kekejaman. Lebih jauh lagi, apa yang terwujud dalam apa yang mereka lakukan? Mereka bertindak sembrono, menjauh dari semua yang tak berkaitan dengan diri mereka. Mereka tak memikirkan kepentingan rumah Tuhan atau kehendak Tuhan. Mereka tidak terbeban untuk bersaksi bagi Tuhan atau melakukan tugas mereka. Mereka tak punya rasa tanggung jawab. Bahkan beberapa orang tetap diam setelah melihat ada masalah dalam tugasnya. Mereka melihat gangguan tapi tak berkata dan bertindak apapun untuk menghentikannya. Mereka tidak memikirkan kepentingan rumah Tuhan, juga sama sekali tidak memikirkan tugas atau tanggung jawab mereka.
Mereka berbicara, bertindak, menonjol, mengerahkan upaya dan mengeluarkan tenaga hanya demi keangkuhan, gengsi, kedudukan, kepentingan, dan kehormatan mereka sendiri. Tindakan dan juga niat seseorang seperti itu jelas bagi semua orang. Mereka muncul kapanpun ada kesempatan untuk memperoleh kehormatan atau menikmati berkat. Namun tanpa kesempatan untuk memperoleh kehormatan atau begitu ada penderitaan, mereka lenyap seperti kura-kura yang menarik kepalanya ke dalam tempurung. Apakah orang semacam ini punya hati nurani dan nalar? Apakah orang yang tidak memiliki hati nurani dan nalar merasa bersalah? Hati nurani orang semacam ini tidak berguna dan mereka tidak pernah merasa bersalah. Jadi dapatkah mereka merasakan teguran atau pendisiplinan Roh Kudus? Tidak, mereka tidak bisa. Amin. Amin. Semakin kubaca, aku merasa hancur. Aku persis seperti yang Tuhan gambarkan. Aku telah bersikap acuh tak acuh terhadap tugasku. Tidak memperhatikan apapun di luar tanggung jawabku. Hanya kuurus pekerjaanku sendiri. Hanya memikirkan apakah keinginanku untuk reputasi dan status dapat dipuaskan. Aku tak melindungi pekerjaan rumah Tuhan. Aku mengingat kembali saat itu. Ketika semua orang berdiskusi untuk membuat keputusan. Kupikir keberhasilan di luar tanggung jawabku takkan membantuku terlihat baik. Dan jika tak ditangani dengan baik, itu bukan salahku. Jadi, aku tak mau berpartisipasi. Jika aku bisa menghindarinya, aku hanya bersikap asal-asalan mengikuti orang lain. Itu ceroboh dan tidak bertanggung jawab. Aku sangat rajin dan bekerja keras dalam pekerjaan yang menjadi tanggung jawabku. Takut dipangkas dan ditangani jika ada masalah dengannya, atau bahwa aku akan diberhentikan dan sungguh dipermalukan. Untuk mengurus pekerjaanku dengan baik dan menjaga status dan citraku, aku memperlakukan pengambilan keputusan seperti gangguan dan pemborosan waktu, menghalangiku untuk mengurus pekerjaanku sendiri. Merenungkan perilakuku, aku menyadari bahwa tujuan di balik pelaksanaan tugasku adalah untuk memuaskan diriku sendiri. Dan semua penderitaanku adalah untuk diriku. Aku tak terbeban ataupun bertanggung jawab untuk melindungi pekerjaan atau kepentingan rumah Tuhan. Aku tidak punya kemanusiaan dan tidak layak menerima amanat yang begitu penting. Saat itulah aku sepenuhnya menerima pemberhentianku. Dahulu, kupikir selama aku melakukan tugasku sendiri dengan benar dan hasilnya baik, itu sudah cukup. Kesuksesan mereka dalam bekerja tidak terlalu berkaitan denganku, jadi aku tidak perlu mengkhawatirkannya. Aku juga tidak merenungkan apakah keadaanku benar atau tidak. Tapi sekarang aku menyadari, kulakukan tugasku untuk reputasi dan statusku bukan untuk kepentingan rumah Tuhan. Aku tak punya kemanusiaan dan Tuhan tak akan memujinya. Meskipun aku sadar tindakanku tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, aku tetap tidak memahami naturku sendiri. Dan aku tak tahu apa yang membuatku tak terbeban untuk tugasku. Aku terpaku pada kedudukan dan mengabaikan kepentingan rumah Tuhan. Setelah itu, aku membawa masalah ini ke hadapan Tuhan dalam doa. Memohon bimbingannya untuk mengetahui sumber dan esensi dari masalahku untuk melihat watak jahatku agar bisa kubenci diriku. Setelah itu, aku menonton video pembacaan firman Tuhan. Mari kita saksikan. Baiklah. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, ciri khas lain dari kemanusiaan anti-Kristus, selain tidak memiliki rasa malu, adalah keegoisan dan kekejian yang tidak biasa. Seberapa egoiskah mereka? Dan apa arti harfiah dari keegoisan ini? Apapun yang berkaitan dengan kepentingan diri mereka sendiri mendapatkan perhatian penuh mereka. Mereka akan menderita untuk hal itu, membayar harga, mengerahkan perhatian ke dalamnya, mengabdikan diri mereka untuk hal itu.
Apapun yang tidak berkaitan dengan kepentingan diri mereka, mereka akan berpura-pura tidak tahu dan tidak memperhatikan. Orang lain dapat melakukan apapun sesuka hati mereka. Mereka tidak peduli jika ada yang memecah belah atau mengganggu. Bahasa halusnya, mereka memedulikan urusan mereka sendiri. Namun, adalah lebih tepat untuk mengatakan bahwa orang semacam ini keji, kotor, menjijikkan. Kita mendefinisikan mereka sebagai egois dan keji. Bagaimana terwujudnya keegoisan dan kekejian dari kemanusiaan anti-Kristus tersebut? Ketika sesuatu ada kaitannya dengan status atau reputasi mereka memeras otak memikirkan apa yang harus mereka lakukan atau katakan. Mereka tidak menolak untuk membantu. Mereka dengan senang hati menderita kesulitan besar. Namun, terhadap apa yang berhubungan dengan pekerjaan rumah Tuhan dan prinsip, bahkan ketika orang jahat mengganggu dan mencampuri, serta melakukan berbagai macam kejahatan, dan benar-benar memengaruhi pekerjaan gereja, mereka tetap tidak tergerak dan tidak peduli, seolah-olah hal ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Dan jika seseorang menemukan hal ini dan menyingkapkannya, mereka berkata bahwa mereka tidak melihat apapun dan berpura-pura tidak tahu. Ketika orang-orang melaporkan mereka dan menyingkapkan diri mereka yang sebenarnya, mereka tiba-tiba menjadi sangat marah. Rapat diadakan dengan segera untuk membahas bagaimana menanggapinya. Penyelidikan diadakan untuk mengetahui siapa yang menusuk mereka dari belakang, siapa pemimpin utamanya, siapa saja yang terlibat. Mereka tidak akan makan atau tidur sampai mereka menemukan penyebab sebenarnya dan mengakhiri rumor itu. Terkadang, bahkan dapat dikatakan bahwa mereka baru senang jika mereka juga telah menyingkirkan semua orang yang berhubungan dengan penuduh mereka. Ini adalah perwujudan dari keegoisan dan kekejian, bukan? Apakah mereka sedang melakukan pekerjaan gereja? Mereka hanya bertindak demi kekuasaan dan status mereka sendiri. Mereka sedang menjalankan urusan mereka sendiri. Pekerjaan apapun yang mereka lakukan, orang yang adalah anti-Kristus tidak pernah memikirkan kepentingan rumah Tuhan. Mereka hanya mempertimbangkan apakah kepentingan mereka sendiri akan terpengaruh, hanya memikirkan tugas-tugas yang ada di hadapan mereka. Pekerjaan rumah Tuhan dan gereja hanyalah sesuatu yang mereka lakukan di waktu luang, dan mereka harus didorong untuk melakukan segala sesuatu. Melindungi kepentingan diri mereka sendiri adalah panggilan mereka yang sebenarnya. Segala sesuatu yang mereka suka lakukan adalah hal yang benar. Di mata mereka, apapun yang diatur oleh rumah Tuhan atau yang berkaitan dengan jalan masuk kehidupan umat pilihan Tuhan tidak penting. Apapun kesulitan yang orang lain hadapi dalam pekerjaan mereka, masalah apapun yang mereka temukan, setulus apapun perkataan mereka, para antikristus mengabaikannya. Mereka tidak mau terlibat, seolah-olah hal ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka sama sekali tidak peduli dengan urusan gereja, sebesar apapun urusan ini. Bahkan ketika masalah tersebut berada tepat di hadapan mereka, mereka hanya menanganinya dengan enggan dan acuh tak acuh. Hanya jika mereka langsung ditangani oleh yang di atas dan diperintahkan untuk menyelesaikan masalah,
barulah mereka akan dengan enggan melakukan sedikit pekerjaan nyata dan memberi kepada yang di atas sesuatu untuk dilihat. Segera setelah itu, mereka akan melanjutkan urusan mereka sendiri. Terhadap pekerjaan gereja, terhadap hal-hal penting dengan konteks yang lebih luas, mereka tidak tertarik, melalaikannya. Mereka bahkan mengabaikan masalah-masalah yang mereka temukan, mengelak ketika ditanya, hanya menanggapinya dengan sangat enggan. Ini adalah perwujudan dari keegoisan dan kekejian, bukan? Amin. Firman Tuhan mengungkapkan fakta tentang diri kita, dan itu benar. Benar. Dihadapkan dengan penghakiman dan penyingkapan firman Tuhan, aku merasa sedih. Antikristus bekerja demi reputasi dan statusnya. Mereka rajin dalam hal yang berkaitan dengan kepentingannya. Mereka mampu menderita, serta mengerahkan semua tenaga dan mentalnya. Mereka mengabaikan apapun yang tak akan menguntungkan mereka. Ini adalah natur yang sangat egois dan hina. Aku menyadari bahwa perilakuku sama dengan perilaku antikristus. Dan aku hanya bekerja demi reputasi dan statusku sendiri dengan cara yang egois dan licik. Semakin sedikit masalah, semakin baik. Itu adalah salah satu falsafah iblis yang kuikuti. Hanya kuperhatikan pekerjaan yang dapat memengaruhi reputasi dan statusku, serta mengabaikan pekerjaan yang tidak termasuk dalam lingkup tanggung jawabku. Hal ini mengakibatkan kerugian besar terhadap pekerjaan rumah Tuhan. Aku menyadari bahwa aku adalah orang yang egois dan hina, dan tidak layak dipercaya. Mengingat kembali waktu itu, serangkaian masalah muncul dalam pekerjaan gereja dan para pemimpin mengkritik saudara-saudari lainnya karena tidak melakukan pekerjaan dengan benar. Aku tidak secara langsung dikritik, tapi aku ini pemimpin gereja dan punya tanggung jawab yang tak dapat diabaikan. Jika saja aku rajin memperhatikan dan berpartisipasi dalam diskusi, mungkin saja bisa kutemukan beberapa masalah. Tapi aku hanya ingin menyelamatkan kedudukanku dan mengurus tanggung jawab kecilku sendiri. Tak kupikirkan keseluruhan pekerjaan atau kepentingan rumah Tuhan. Melihat berbagai pelanggaranku dalam tugasku dan kerugian yang kutimbulkan dalam pekerjaan rumah Tuhan, aku dipenuhi penyesalan dan menyalahkan diri. Tuhan meninggikanku dengan tugas yang penting, itu kesempatan untuk mengasah diri, agar bisa kupahami kebenaran lebih cepat. Tuhan berusaha untuk menyelamatkanku, berkorban begitu banyak untukku. Kunikmati penyiraman dan makanan firman-Nya selama bertahun-tahun, tapi aku tak bersyukur dan tak mau melakukan tugas dengan benar atau membalas kasih Tuhan. Yang kupikirkan hanyalah cara melindungi reputasi dan statusku sendiri, serta tanggung jawab kecilku agar aku takkan ditangani. Aku bersikap ceroboh dan tidak bertanggung jawab dengan pekerjaan penting ini dan hanya diam. Saat kepentingan rumah Tuhan dirugikan dan pekerjaan gereja terpengaruh, aku bersikap masa bodoh dan tidak memiliki kepekaan hati nurani. Aku tak bisa dianggap sebagai manusia. Seekor anjing yang dipelihara akan selalu setia. Aku sungguh lebih buruk daripada binatang. Makin kupikirkan, makin ku merasa tak manusiawi dan sungguh tak layak menikmati kasih karunia Tuhan. Pada waktu itu, aku datang ke hadapan Tuhan dan berdoa. Ya Tuhan, aku salah. Hanya kupikirkan reputasi dan status dalam tugasku tanpa melindungi pekerjaan rumah Tuhan. Aku egois dan tak memiliki kemanusiaan. Diberhentikan ini adalah keadilan-Mu dan juga kasih dan keselamatan-Mu bagiku. Aku siap untuk bertobat kepadamu. Amin. Setelah itu aku membaca satu bagian firman Tuhan. Dari serahkanlah hatimu yang sejati kepada Tuhan, maka engkau dapat memperoleh kebenaran. Standar apa yang digunakan untuk menilai apakah perbuatan seseorang itu baik atau buruk? Itu tergantung pada apakah engkau dalam pemikiran, ungkapan, dan tindakanmu punya kesaksian dalam hal menerapkan kebenaran dan hidup dalam kenyataan kebenaran atau tidak. Jika engkau tak punya kenyataan ini atau tak hidup di dalamnya, engkau pastilah seorang pelaku kejahatan.
bagaimana Tuhan memandang pelaku kejahatan? Pemikiran dan tindakan lahiriahmu tidak menjadi kesaksian untuk Tuhan, juga tidak mempermalukan atau mengalahkan iblis. Sebaliknya, pemikiran dan tindakan lahiriahmu mempermalukan Tuhan dan penuh dengan tanda-tanda yang menyebabkan Tuhan menjadi malu. Engkau tidak bersaksi bagi Tuhan, tidak mengorbankan dirimu untuk Tuhan, ataupun memenuhi tanggung jawabmu terhadap Tuhan. Engkau bertindak demi kepentinganmu sendiri. Apa arti dari demi kepentinganmu sendiri? Demi iblis. Karena itu, pada akhirnya Tuhan akan berkata, "Pergilah daripadaku, engkau yang melakukan kejahatan." Di mata Tuhan, engkau belum melakukan perbuatan baik, tetapi sebaliknya perilakumu telah berubah menjadi jahat. Alih-alih mendapatkan perkenanan Tuhan, engkau akan dikutuk. Apa yang ingin diperoleh orang yang percaya kepada Tuhan seperti ini? Bukankah kepercayaan seperti itu pada akhirnya akan sia-sia? Amin. 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 Dari firman-Nya, aku memahami wataknya adalah benar dan tak terbantahkan. Tuhan melihat ke dalam lubuk hati manusia, dan jika orang melaksanakan tugas bukan untuk memuaskan Tuhan, tak punya kesaksian dalam menerapkan kebenaran, tapi memuaskan dan mengejar kepentingan diri sendiri dalam segala hal ini tidak dipuji oleh Tuhan. Sebanyak apapun dia menderita, Tuhan tak mengingatnya. Tapi mereka dikutuk Tuhan sebagai orang jahat. Tujuanku dalam tugasku salah, bukan untuk memuaskan Tuhan, tapi mengurus urusanku sendiri. Aku rela menderita dan berusaha untuk pekerjaanku sendiri. Tapi itu untuk melindungi status dan citraku di mata orang lain. Aku ingin dikagumi karena terlihat menderita dan bekerja keras untuk mendapatkan pujian dan tempat di hati orang lain. Ini pada dasarnya untuk menipu orang dan bersaing dengan Tuhan. Ini sangat menyinggung watak Tuhan. Pada akhirnya aku pasti disingkirkan oleh Tuhan jika aku tak bertobat. Tugas sebagai pemimpin adalah Tuhan memberiku kesempatan untuk mengasah diri. Para pemimpin bertanggung jawab atas semua pekerjaan gereja. Dan ada banyak masalah dan kesulitan yang harus diselesaikan. Itu mengharuskan banyak mencari kebenaran dan prinsip. Aku mungkin melakukan kesalahan dalam pekerjaan, dan aku bisa saja dipangkas atau ditangani. Tapi melalui peninjauan, koreksi, dan perenungan, aku akan mendapatkan banyak. Amin. Semua itu adalah pengetahuan praktis, entah itu tentang watak benar Tuhan atau watakku yang rusak. Namun aku tak bersyukur dan tak menghargai kesempatan ini. Sebaliknya aku memandangnya sebagai gangguan dan mengabaikan kesempatan untuk disempurnakan Tuhan. Dalam tugas yang begitu penting, tak bertanggung jawab atau bekerja sama, dan tak berperan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, aku tidak sungguh melakukan tugasku. Aku mengelabui dan menipu Tuhan. Aku melakukan kejahatan. Tindakanku ini sangat serius. Aku tidak berpartisipasi dalam pekerjaan di luar lingkup utamaku. Tak kulindungi kepentingan rumah Tuhan, tapi hanya memperhatikan reputasi dan statusku. Di mata Tuhan, ini adalah kejahatan. Benar. Lalu kubaca satu bagian firman Tuhan. Akan kubacakan. Bagi orang yang melaksanakan tugasnya, sebesar apapun pemahaman mereka akan kebenaran, penerapan sederhana untuk memasuki kenyataan kebenaran adalah dengan memikirkan kepentingan rumah Tuhan dan melepaskan keinginan yang egois, niat, motif, reputasi, dan status individu. Prioritaskan kepentingan rumah Tuhan. Inilah setidaknya yang harus orang lakukan. Jika orang yang sedang melaksanakan tugasnya bahkan tidak bisa berbuat sebanyak ini, lalu bagaimana mungkin dia bisa disebut melaksanakan tugasnya? Ini bukanlah melaksanakan tugas. Engkau harus terlebih dahulu memikirkan kepentingan rumah Tuhan, Tuhan sendiri dan pekerjaannya, serta menempatkan pertimbangan ini sebagai utama. Kemudian, engkau dapat memikirkan tentang kedudukanmu atau cara orang lain memandangmu. Bukankah engkau semua merasa hal ini akan lebih mudah jika membaginya ke dalam langkah-langkah ini dan melakukan beberapa kompromi?
Jika engkau melakukan hal ini, engkau akan merasa bahwa memuaskan Tuhan tidaklah sulit. Selain itu, engkau harus mampu memenuhi tanggung jawabmu, melaksanakan kewajiban dan tugasmu, mengesampingkan keinginanmu yang egois, mengesampingkan niat dan motifmu sendiri, memikirkan kehendak Tuhan, dan mengutamakan kepentingan Tuhan dan rumahnya. Setelah mengalami hal ini selama beberapa saat, engkau akan merasa ini adalah cara hidup yang baik, terus terang dan jujur, bukan sebagai orang yang hina, yang tidak berguna, tetapi bersikap adil dan terhormat, bukan berpikiran sempit atau jahat. Engkau akan merasa bahwa inilah cara orang seharusnya hidup dan bertindak. Lambat laun, keinginan di dalam hatimu untuk memuaskan kepentinganmu sendiri akan berkurang. Amin. 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 Firman Tuhan memberiku jalan penerapan. Kepentingan rumah Tuhan harus didahulukan. Harus kita terima pemeriksaan Tuhan dan berfokus mencari kebenaran, mengesampingkan reputasi, status, dan kepentingan pribadi kita, serta melindungi pekerjaan rumah Tuhan. Hanya ini cara bertindak sesuai kehendaknya dan hidup secara terbuka dan terhormat. Benar. Aku selalu berpikir, ikut serta dalam pengambilan keputusan untuk pekerjaan gereja akan menunda pekerjaanku sendiri. Tapi itu pandangan yang absurd. Asalkan kita berfokus mencari kebenaran dan prinsip, mempertahankan prioritas, dan mengurus tugas-tugas penting, maka pekerjaan takkan tertunda. Dengan ikut serta dalam pengambilan keputusan, kita akan paham banyak prinsip menguntungkan tugasmu dan dirimu. Rumah Tuhan mengatur gereja untuk memilih pemimpin agar bertanggung jawab bersama atas pekerjaan gereja. Sehingga setiap orang dapat saling melengkapi, mengawasi, dan membatasi. Terutama dalam masalah rumit di mana mereka bertindak sebagai pengambil keputusan. Ini dapat mencegah kerugian pekerjaan rumah Tuhan akibat dari pengambilan keputusan yang seenaknya. Tapi aku bersikap ceroboh dan lalai dalam tugas yang begitu penting. Aku sungguh tak layak dipercaya dan pantas untuk diberhentikan. Saat aku mengetahui hal ini, aku bertekad bahwa kelak apakah suatu pekerjaan itu tanggung jawab utamaku atau bukan, jika itu adalah pekerjaan rumah Tuhan, itu adalah tanggung jawab dan tugasku, dan harus kulakukan yang terbaik untuk melindungi pekerjaan rumah Tuhan. Aku akan berhenti bersikap egois dan hina. Puji Tuhan. Syukur kepada Tuhan, persekutuanmu telah memberiku jalan penerapan. Memiliki hati yang benar dalam tugas kita sangatlah penting. Hanya memikirkan kehendak dan kepentingan rumah Tuhan, barulah akan mendapat perkenanan Tuhan. Iya. Bagaimana kau menerapkan hal ini setelah itu? Belakangan, aku terpilih lagi sebagai pemimpin untuk gereja lain. Aku tahu ini adalah Tuhan yang meninggikanku. Aku egois dan hina, tapi masih diizinkan melakukan tugas yang penting. Aku berjanji akan melakukannya dengan benar. Bahwa aku tak akan bersikap egois hanya memikirkan pekerjaanku sendiri. Amin. Aku adalah salah satu dari 3 pemimpin di gereja itu, dan masing-masing bertanggung jawab atas satu pekerjaan. Saat ada saudari bersekutu tentang pekerjaan gereja, kulihat banyak hal yang tak kupahami, yang membutuhkan waktu dan upaya untuk belajar. Setiap hari jadwal kerjaku penuh, dan terkadang merasa tak punya cukup waktu. Suatu hari, saudari yang bekerja bersamaku menemuiku. Dia ingin aku membantunya membagikan persekutuan dengan orang lain tentang beberapa masalah. Kupikir, pemimpin tingkat atas meninjau pekerjaanku dan berkata aku belum melakukannya dengan benar. Waktuku sangat berharga. Jika aku pergi dan membantunya serta pekerjaanku tak mendapatkan hasil, apa yang akan pemimpin itu pikirkan tentangku? Apa dia akan berkata aku tidak mampu melakukan pekerjaan nyata? Apa aku diberhentikan lagi? Saat itu, aku menyadari bahwa aku sedang kembali memikirkan reputasi dan statusku. Bahwa pekerjaan gereja adalah keseluruhan dan aku tak boleh memisahkannya. Jika hanya kuurus tanggung jawabku dan mengabaikan yang lainnya, bukankah itu egois dan hina serta melindungi kepentinganku? Iya. Aku tidak boleh melakukan hal itu. Harus kukesampingkan kepentinganku dan bekerja sama dengannya untuk selesaikan masalah gereja. Jadi aku pergi dan membantunya dengan persekutuan. Saat aku melakukannya, aku merasa damai.
dan merasakan kebebasan yang berasal dari menerapkan kebenaran. Syukur kepada Tuhan. Meskipun diberhentikan dari tugasku sangat menyakitkan bagiku, itu juga memberiku pelajaran berharga. Itu memberiku pemahaman praktis tentang watak Tuhan yang benar dan tak terbantahkan. Juga telah kukoreksi pandangan keliruku dan sikap yang ceroboh terhadap tugasku. Syukur kepada Tuhan karena telah menyelamatkanku. Syukur kepada Tuhan.